Slam Dunk Quiz episode 2. Selamat datang teman-teman. Kita sekarang akan masuk ke episode 2 Slam Dunk Quiz. Sebelumnya sudah ada episode 1. Bagi yang belum silahkan lihat di komen. Saya put linknya. Jadi kemarin iseng sedikit survei. Ada beberapa teman yang berhasil menjawab 5-5, 4-5, tapi jarang ada yang bisa sampai 5-5. Nah, episode 2 ini saya akan bikin survei, saya akan bikin quiz yang mungkin akan sedikit lebih sulit. Jadi, quiz yang seperti apa? Kita mulai aja. Pertanyaan nomor 1. Siapakah nama lengkap dari pelatih Soku? Ya, kita semua tahu lah siapa sih pelatih Soku, dan itu gampang banget. Tapi nama lengkapnya nggak semua orang tahu. Dan saya pun awalnya nggak tahu. Sampai browsing saya akhirnya tahu. Jadi, teman-teman ada yang sudah tahu jawabannya, di-keep aja. 5, 4, 3, 2, 1. Mitsuyoshi Anzai. Ya, jadi Coach Anzai menjadi pertanyaan kita nomor 1, di mana dia memiliki nickname pada saat menjadi pelatih SMA adalah White Hair Buddha, yang dimana pada saat dia masih menjadi pelatih universitas, julukannya adalah sebaliknya, Devil Anzai. Ya kurang lebih seperti itulah, karena dia adalah pelatih yang sangat keras sekali saat itu, karena suatu epic moment, suatu tragedi dalam hidupnya sehingga dia berubah total. Ya, jadi backstory yang cukup oke. Bagi teman-teman yang baca komiknya, kalian pasti akan tersentuh dengan kisah hidupnya Coach Anzai gitu ya. Dan pada saat mereka menemukan Sakuragi dan Rukawa tuh kayak tim banget lah gitu ya. Jadi ya, oke, Coach Anzai akan menjadi pertanyaan nomor 1. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nomor 2 adalah, apakah alasan utama Rukawa join Soku? Ya, jadi kita semua bertanya-tanya gitu ya. Misalnya di Kanagawa, tim yang paling kuat tuh Kainan. Lalu kenapa Rukawa yang saat itu terkenal sebagai pemain jago pindah main ke Soku? Ada yang tahu teman-teman? Kalau sudah tahu, di-cap aja jawabannya. Kita lihat. 5, 4, 3, 2, 1. Alasannya sederhana banget, karena dekat dari rumah. Ya, jadi ini ada di panel di perkenalan tim Ryonan, di mana Coach Tomigaoka itu membidik beberapa pemain Soku, dan kebanyakan mereka adalah masuk ke Soku karena mereka ingin main dengan Coach Anzai. Jadi misalnya kayak Miyagi, Mitsui, pas di approach sama Coach Tomigaoka, mereka bilang, kenapa lo ke Soku? Karena Coach Anzai. Tapi kalau Rukawa, jawabannya simple banget, karena itu dekat dari rumah. Jadi bagi teman-teman yang baca komiknya, kalian pasti selalu lihat di mana Rukawa itu ke sekolah hanya dengan menggunakan sepeda dan sambil terkantuk-kantuk. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sudah ada yang berhasil menjawab 2 dari 2. Kalau berhasil, good. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Masih tentang Rukawa, pertanyaannya adalah, apa nama SMP Rukawa? Ya, bagi kalian yang baca komik berulang-ulang pasti tahu, tapi kalau yang jarang skip waktu lama pasti nggak ingat, karena di situ ada satu panel di mana teman-temannya Rukawa itu datang, teman-teman SMP-nya, junior-junior itu datang menyemangati Rukawa, dan mereka melihat bahwa Rukawa di SMA itu sudah berbeda pada SMP. Di SMA tuh dia mulai mau kolaborasi, mulai passing segala macam. SMP dia one man show only. Jadi, apakah nama SMP Rukawa? Namanya Tomigaoka. Kayaknya gue salah tuh tadi. Harusnya bukan Tomigaoka, Coach Ryonan, tapi Coach Taoka. Ya itulah, slip words. Oke, pertanyaannya agak sulit. Lalu kita ke pertanyaan nomor 4. Ini nggak terlalu sulit harusnya. Kalau kalian baca komik harusnya tahu. Nomor 4. Siapakah pengganti Kapten Soku setelah Akagi? Ya, agak tricky. Siapa ya pengganti Kapten Soku after Akagi? Bagi yang sudah tahu, di-keep. Kita lanjut. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Miyagi. Ya, jadi pada saat Akagi mengalahkan Sano, itu sepertinya dream dia sudah terpenuhi gitu ya. Jadi dia merasa, udahlah turnamen winter gue nggak ikut main, gue fokus ke kuliah aja. Dan Akagi pun sudah sebenarnya ditawari scholarship di kuliah yang khusus basket, tapi kayaknya nggak diambil. Dia lebih fokus yang ya pendidikan lah, I don't know. Jadi, dan pada saat itu Kogure juga mundur, sepertinya Kogure pun mengikuti jejaknya Akagi. Dan saya juga nggak tahu entah kenapa Mitsui itu malah tidak mau jadi kapten, malah Miyagi yang kelas 2. Padahal Soyo itu pemain kelas 3-nya masih main semua. Ya, I don't know, mungkin Mitsui masih ngerasa bersalah, dia pernah mau ngancurin tim basket, we don't know. Tapi bukan Sakuragi, karena Sakuragi masih kelas 1. Dan mungkin pada kelas 3 mungkin iya, tapi nggak tahu deh. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan juga agak sulit.
Pertanyaan kelima adalah, siapakah tim yang mengalahkan Sohoku di Interhide? Jadi kita sama-sama tahu bahwa Sohoku itu berhasil mengalahkan Sanoh. Ups, spoiler, harusnya enggak sih. Bagi ini komik udah lama banget, teman-teman pasti tahu lah siapa yang Sohoku bisa mengalahkan Sanoh gitu ya. Lalu dia kalah sama siapa? Jawabannya adalah sama Aiwa Gakuen. Ya jadi yang gue suka dari komik Slam Dunk saat itu adalah gue ingat banget pertama kali baca komik, itu dibilang volume ini adalah volume terakhir. Loh, berarti Sohoku kalah dong. Gue membaca awal chapter tuh dengan berpikiran bahwa Sohoku kan kalah, sedih banget lawan Sanoh. Ya udahlah, Slam Dunk kan basket real nggak selalu juara. Ternyata dia menang. Pada saat menang di next game-nya baru Sohoku kalah. Wajar sih. Jadi tim yang hanya mengandalkan 5-6 orang mengalahkan Sanoh yang super power dan mereka kecapean dan mereka sudah mengeluarkan 200% kali dari kemampuannya dan akhirnya mereka kalah. Jadi ending yang menurut gue pas banget buat Sohoku dan gue nggak tahu ya sekarang nih udah mulai filmnya Slam Dunk dan gue agak kurang excited karena menurut gue Slam Dunk komik tuh sudah bagus sekali, amazing. Gue pertama kali baca itu sambil merinding dan gue nggak tahu apakah animenya akan bisa mendekati ke situ. Ya kita wish for the best aja teman-teman semua. Nah, jadi apakah kalian Tensai? Apakah kalian berhasil menjawab 5 dari 5? 3 dari 5, 2 dari 5, atau 0 dari 5? Ya, jadi sekian video quiz episode 2. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you guys, see you.